Ya, manajer ini memfokuskan pada kuantitas ya. Jadi kuantitas tertentu yang harus dipertimbangkan seorang manajer dan juga biaya tertentu ya yang tidak melampaui standar gitu ya. Nah, yang bisa dianggap sebagai apa ya uh, batas ya batas. Dan inilah disebut dengan manajemen pengecualian ya Bapak Ibu atau disebut dengan manajemen by exception. Nah, bagaimana men-setting standar biaya ini? Nah, baik itu akuntan, ya, kemudian juga engineer maupun juga personel administrasi atau juga bagian manajer produksi, gitu ya. Ini membandingkan, ya, membandingkan satu set standar berdasarkan pada yang sudah terjadi, ya, atau disebut dengan experience dan juga yang akan terjadi atau disebut dengan expectation. Nah, jadi setting standar cost itu ada estimasi, ya. Dan setting standar cost itu didasarkan pada praktik yang ideal lah ya. Standarnya berapa? Misalnya kalau standar biaya fotokopi, ya berapa standar biaya yang ideal? 200 misalnya ya. Nah, 200 per lembar itu udah standar biayanya. Jadi itu ditetapkan baik itu engineer maupun juga akuntan manajerial ya. Dan ya ada standar praktis di sini yaitu harus diterapkan ya dalam berbagai level atau juga tingkatan yang dapat ini dianggap apa ya dianggap logis lah ya, reasonable and juga efisien. Nah, nah terutama oleh manajer produksi. Jadi kalau manajer manajer produksi dalam dalam proses produksi dia harus tentukan dulu gitu ya standar cost yang ada gitu ya. Nah ini suatu hal yang dilakukan gitu ya. Jadi standar cost oleh bagian SDM gitu ya, dia setuju terkait dengan standar yang ideal ya berdasarkan pada apa ya cakupan dari tenaga kerja yang digunakan. Nah di sini ada perlu catatan bahwasanya argumen yang standar ideal itu mencakup ya dalam beberapa tahun yaitu dampak normalnya ya dan juga apanya ya yang ada dikembangkan dalam berbagai standar. Ya. Dalam beberapa tahun pendekatan total quality management dan juga pendekatan yang lainnya ini mengeliminasi masalah apa ya masalah yang rusak dan juga yang tersisa. Ya. Jadi biaya standar itu ada. Nah sehingga jika biaya standar itu ada maka kita bisa meningkatkan kinerja waktu dan yang tidak bersandar pada sebuah biaya yang dianggap ideal ya, yang sebenarnya. Jadi kalau bicara standar cost itu, maka kita nanti bicara standar cost dari sisi apa ya, dari sisi bahan baku, ya, dari sisi biaya tenaga kerja langsung dan juga dari sisi biaya overhead. Ya, jadi settingnya itu. Nah, jadi berdasarkan hal itu ada standar price ya. Jadi harga standar dan harga kuantitas standar. Nah, jadi kalau dia dikalikan ya price standar dengan kuantitas standar, maka disinilah yang dikatakan dengan setting direct material standar ya. Nah, kalau dia direct labor gimana? Perkaliannya aja adalah jam kerja ya. Jam kerja ya. Jadi rate standar dikali time standar. Bapak Ibu ya. Kalau biaya overhead ya standarnya gimana? Ya aktivitas. Berapa kali aktivitasnya? Nah, dikalikan rate standarnya. Jadi standar cost di sini dituangkan di dalam berbagai apa ya kartu-kartu dan dituang dan tercantum dalam ya biaya variabel produksi gitu ya. Jadi standar cost di sini memungkinkan gitu ya. Ya baik itu di sisi bahan mentah, tenaga kerja dan juga biaya variabel. Nah inilah dia gambarannya ya Bapak Ibu bagaimana 54,5 itu adalah biaya standar untuk memproduksi dalam produk unit tertentu gitu ya. Jadi dia harganya 54. Dari mana ini? Nah, dari perkalian jam kerja langsung gitu kan, dari perkalian tenaga kerja langsung ya, dari perkalian uh, biaya variabel per jamnya kan gitu ya. Ya, jadi antara standar dan anggaran itu apa bedanya sih? Apakah sama gitu ya? Jadi budget itu adalah satu set kumpulan total biaya.
Nah, tapi kalau standar cost bukan gitu ya, per unit. Nah, jadi standar cost itu adalah per unit. Nah, ini ya, per unit cost. Sementara budget itu total cost. Nah, itu bedanya ya. Ya, jadi kita menghitung yang namanya varian. Apa itu varian, Bapak Ibu? Nah, jadi selisih dari rata-rata itulah namanya varian, gitu ya. Misalnya apa? Orang orang yang ber-EQ rata-rata itu adalah EQ-nya 100 misalnya ya. Berarti kalau ada yang orang ber-EQ 120, ya berarti varian dari EQ rata-ratanya itu adalah variannya, gitu ya. Nah, itu dikatakan dengan varian. Jadi standar cost varian sini adalah jumlah aktual cost yang berbeda dengan standar cost-nya. Nah, ya, jadi itu dikatakan dengan standar cost varian. Jadi bicara standar cost di sini, maka ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Itulah disebut dengan favorable dan juga unfavorable. Jadi varian itu disebabkan terjadi karena perbandingan ya antara aktual cost yang lebih besar ya dibanding dengan standar cost, Bapak Ibu ya. Dan standar cost varian di sini gitu ya, itu dianggap sebagai bisa varian yang menguntungkan atau juga bisa varian yang tidak menguntungkan. Misalnya gimana nih? Ya, misalnya kita anggarkan biaya tenaga kerja 500 gitu ya. Tapi pada praktiknya 550. Nah, berarti pengeluaran 50. Itu disebut dengan unfavorable ya. Unfavorable varian. Jadi analisa varian ini meliputi ya analisa varian dan juga menjanjikan standar biaya laporan ya. Nah, jadi sini standar biaya di sini mengidentifikasi dan juga menjelaskan dan juga ini ya membandingkan dan menjanjikan biaya standar dalam laporan tertentu. Nah, ini. Jadi standar cost di situ bisa berupa harganya berselisih, bisa berupa kuantitasnya yang berselisih. Jadi perbedaan selisih itulah yang kita dapatkan nantinya favorable atau juga unfavorable ya, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, ini ya General Motor ya, analisa variannya. Actual cost quantity dikalikan actual price atau actual quantity dikalikan standard price atau standard quantity dikalikan standard price ya. Jadi selisih antara perkaliannya ya actual cost dengan actual price misalnya ini 1000. Sementara actual quantity dengan standard price 1100 ya, maka price variannya unfavorable ya, unfavorable. Begitu juga yang kuantitasnya ya. Jadi dibandingkan. Jadi harga standar itu didasarkan pada jumlah sumber daya ya yang dibayarkan atau yang sudah digunakan atau juga sudah diserap ya. Dan analisa biaya standar ini terutama bagi manajer produksi ya Bapak Ibu. Jadi kalau manajer produksi itu udah pasti analisa varian ini harus dikuasainya. Tapi kalau manajer pemasaran nggak terlalu gitu ya. Atau juga manajer penjualan ya manajer penjualan nggak terlalu gitu ya. Tapi manajer produksi ya bagian produksi ini harus dikuasai. Ya berikutnya standar cost gitu ya. Jadi standar cost general model ya untuk mengkalkulasi standar cost varian untuk bahan baku langsung ya direct material. Nah ini kita contohkan sebagai berikut ya. Glacier Peak Outfire ya, Outfighters ya ini menjanjikan biaya standar bahan baku langsung untuk apa ya untuk eh, pemotongan kayu di pergunungan gitu ya. Di mana biaya standarnya 0,1 kilo ya kan. Itu eh, ya fiber peel per K masing-masing itu senilai 5 dolar ya per kilonya. Nah, dan dalam bulan yang bersangkutan ada 20 kilo kayu lah ya, kayu lapis gitu ya. Yang dibeli di mana ada 2000 per kas gitu ya. Menggunakan dan biaya bahan baku langsungnya 1029 ya. Nah, sekarang kita bandingkanlah selisihnya variannya. Jadi aktual kuantitasnya ya 210 dikalikan 4,9 ya. Ini ya, 4,9 dapatlah 1029. Aktual quantity dikali standard price ya dapatlah 1050. Standar quantity dikali standard price 1000 gitu ya. Jadi varian dari selisih ini ya terjadi ya. Nah, price varian ya sebesar nilainya 21 ya. 1029 dikurangi
1.050. Ya, jadi ada 21 selisih harga ya. Sedangkan selisih kuantitasnya, nah ini adalah selisih kuantitas, kuantitasnya 1.000 limpol ya, sementara standarnya 1.000. Berarti kan tidak menguntungkan ya, varian yang tidak menguntungkan terjadi. Harusnya 1.000 lah, kalau bisa di bawah 1.000 lagi kan. Jadi kuantitas variannya